Pemirsa, Masjid Istiqlal, Masjid Diaspora Muslim Indonesia di Sugar Land, Texas, diubah dari bangunan gereja pada 2015. Tak dapat menampung jemaah terutama saat Ramadan. Dengan dana yang dikumpulkan bertahap, pembangunan masjid baru diharapkan dapat memperbesar kapasitas dan menambah fasilitas. It's super important to have Indonesian influence in the mosques. I think a lot of Indonesian Muslims in America aren't very well known in the public, and it's crazy because I think Indonesia is like the biggest Muslim population in the world. Menampilkan wajah Indonesia yang dipadukan dengan desain tradisional memang menjadi bagian dakwah memperkenalkan Islam dan Indonesia dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal di Sugar Land, tak jauh dari kota Houston, Texas. As our community has started to grow larger, we really need to have the space to accommodate our jama'ah to park as well as to just pray, because while this has been good for the past few years, we definitely needed to expand. Masjid baru Diaspora Indonesia ini memang dibutuhkan untuk mengakomodasi jemaah yang semakin bertambah, terutama saat Ramadan. Kapasitas masjid lama yang terbatas membuat jemaah pria terpaksa melakukan sholat di luar. Namun, sebagai organisasi non-profit, pembangunan masjid amat tergantung dari sumbangan jemaah yang dikumpulkan secara bertahap. Selama Ramadan, pihak masjid berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $350.000. Untuk pembangunan masjid yang baru, itu penggalangan dananya itu terutamanya berasal dari swadaya masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian besar tinggal di Houston ataupun di luar kota Houston. Untuk pembangunan ini tentunya mengingat biaya yang sangat besar, maka pembangunannya juga kita lakukan secara bertahap-tahap. In Place Design, perusahaan arsitektur di Baltimore, Maryland, terpilih untuk merancang desainnya. Islamic pattern dan batik itu punya ada kesamaan, karena memang dulu batik itu berkembangnya itu karena ada nilai-nilai Islam yang masuk. Jadi yang akan kita bawa itu adalah pola-pola batik yang menyerupai atau mirip dengan pola-pola Islam. Tim pembangunan masjid merasa beruntung dapat bekerja sama dengan Haris Kuncoro, prinsipal dan direktur desain di perusahaan tersebut. Om Haris, which is the architect in charge of this design, connected with him on Strava. Eventually they connected on Facebook, and my dad found out he was an architect and reached out to him to help design our mosque. Kalau mendesain masjid itu harus ada kubah. Kalau mendesain masjid itu harus seperti yang di Middle East. Sebetulnya nggak harus seperti itu, gitu ya. Jadi ya satu masalah fungsi kan sebetulnya. Mau bentuknya seperti apapun juga bisa ya. Cuman memang branding itu perlu, dan tugas kami ini di sini sebagai desainer dan arsitek gitu, bagaimana bisa mendesain atau merumuskan bahwa kalau melihat ada masjid, oh itu masjid Indonesia. Saat ini konstruksi masjid dan lapangan parkir sudah mulai berjalan. Dengan dukungan dana yang cukup, masjid baru diharapkan akan dapat mulai dipakai tahun ini. With this new mosque, the design of the building will be facing the Kaabah, so it'll be a lot more ergonomical. So it'll be really nice in that sense. And then there's another building on top of that for like a multi-purpose activity room and a bigger place to do wudu and stuff. Because right now, if you saw the bathroom, it's pretty small, right? Kapasitas lebih besar dengan berbagai fasilitas akan memungkinkan masjid melayani jemaah dari berbagai kalangan usia dan bangsa, tak hanya Muslim Indonesia. Dari Sugar Land, Texas dan Baltimore, Maryland, tim VOA.